Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihil imani wal islam wassiha wal afiyah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di dalam standar sertifikasi rumah sakit syariah secara umum ada 5 bab pembagian, ada 5 kelompok. Dan kelompok yang kelima yakni tentang hifdzul mal atau penjagaan harta. Di dalamnya terdapat standar manajemen syariah akuntansi dan keuangan. Dan poin yang pertama di dalam standar ini bahwa rumah sakit syariah dan staf karyawan yang bekerja di dalamnya dianjurkan untuk menunaikan membayar zakat, infak, dan sedekah. Oleh karenanya, untuk memudahkan staf karyawan membayar zakat, infak, sedekah, maka pihak rumah sakit syariah bekerja sama dengan lembaga-lembaga zakat yang sudah resmi, baik Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, maupun lembaga amil zakat atau laz swasta seperti dompet duafa, rumah zakat, dan sebagainya. Yang penting lembaga zakat tersebut sudah resmi, sudah legal, formal, mendapat izin operasional dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama. Bahkan sebenarnya rumah sakit syariah bisa mendirikan lembaga zakat sendiri. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali tentang pengertian dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta apa sih perbedaan dan persamaan dari keempatnya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, subur, dan bertambah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Sedangkan zakat secara istilah saya ambil dari kitab Al-Hawi karangan Al-Maududi, bahwa zakat adalah pengambilan harta dari harta tertentu sesuai dengan ketentuan nisab, haul, waktu tertentu, dan untuk golongan orang-orang tertentu. Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni orang fakir, miskin, riqab atau budak, ghorimin orang yang berhutang, mu'allaf orang yang baru masuk Islam, ibnu sabil orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir, fi sabilillah orang yang menegakkan ajaran agama Allah. Contohnya seperti guru ngaji, para guru ngaji di kampung yang mungkin tidak digaji, maka boleh berhak dikasih zakat. Dan terakhir amil atau panitia zakat. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, beda dengan infak. Infak secara bahasa anfaqo yang fiku infak, artinya membelanjakan, mengeluarkan harta. Sedangkan secara istilah infak adalah menyisihkan sebagian harta
dari hasil usaha dan penghasilan kita, dengan tujuan untuk kepentingan agama Islam, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 267. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari apa-apa yang baik dari hasil usahamu. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sedangkan definisi dari sedekah atau bahasa Indonesianya sedekah adalah pemberian sesuatu dari orang kepada orang lain tanpa mengharap apapun untuk membantu meringankan orang lain. Itu sedekah. Makna sedekah ini luas, saudaraku. Bukan hanya sedekah yang sifatnya harta atau materi. Sedekah ini luas maknanya. Makanya zakat juga disebutnya sedekah wajib. Sedekah sunnah diantaranya infak, wakaf dan sebagainya. Bahkan menolong membantu seseorang yang sedang kesulitan itu sedekah. Mengajarkan ilmu itu juga sedekah. Bahkan senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kita kepada saudara kita itu disebut sedekah. Jadi sedekah maknanya luas. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sedangkan wakaf adalah pemberian yang bentuknya aset tetap, seperti tanah, rumah, bangunan produktif seperti rumah sakit, sekolah, yayasan dan sebagainya untuk kepentingan umat. Walaupun sekarang muncul wakaf tunai, boleh orang berwakaf dengan uang, tapi tetap nilainya tidak boleh berkurang apa yang diwakafkan, asetnya itu. Tidak boleh wakaf dijual atau diwariskan. Aset nilai wakaf itu tetap harus tidak boleh berkurang. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kepemilikan harta wakaf atas harta seseorang itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama umat, bukan atas nama pribadi atau golongan. Wakaf diberikan kepada Allah atas nama umat, maka wakaf tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh diganggu gugat, hanya boleh dikembangkan nilainya, boleh diproduktifkan. Syarat wakaf ada 4. Yang pertama wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua al-mauquf, hartanya, harta bendanya. Yang ketiga mauquf alaih, penerima manfaat dari wakaf itu. Dan yang keempat sigot, perjanjian wakafnya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sedangkan persamaan zakat, infak, sedekah, wakaf, di antaranya persamaannya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf itu sama-sama merupakan bentuk pemberian harta yang kita miliki kepada orang lain, yang sifatnya transaksi sosial. Jadi tidak boleh dikomersilkan, tidak boleh kita ngasih tapi tujuannya ingin dapat imbalan, ingin dapat manfaat, itu tidak boleh. Kedua, sama-sama bentuk kebaikan yang terpuji, sama-sama bentuk kedermawanan seorang. Yang ketiga, sama-sama diberikan dengan ikhlas, sekali lagi tanpa mengharap apapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persamaannya.
Sedangkan perbedaannya antara zakat, infak, sedekah dan wakaf, zakat itu hukumnya wajib. Kalau tidak ditunaikan dosa. Sedangkan sedekah, infak, wakaf itu hukumnya sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya zakat itu ada ketentuan harta yang harus dikeluarkan. Tapi kalau sedekah, infak itu hartanya berapapun. Zakat ada nisabnya, ada ukuran kadarnya. Sedangkan sedekah, infak tidak ada. Berapapun kita infak, kita sedekah boleh. Zakat ada masanya, ada haul, ada ketentuan waktunya. Tapi sedekah, infak, kapanpun kita sedekah itu boleh. Dan yang terakhir perbedaannya, zakat nanti diberikannya khusus bagi orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik yang sudah saya sebutkan di awal, fakir, miskin dan sebagainya. Tapi kalau sedekah, infak, wakaf diberikan kepada siapapun seorang muslim tanpa ada batasan yang 8 asnaf itu. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di dalam pelaksanaannya Rumah Sakit Syariah yang sudah bermitra dengan lembaga amil zakat yang resmi tentu memiliki aturan atau format pelaporan. Jadi ketika Rumah Sakit Syariah setiap bulan membuka stand zakat, kemudian dana terkumpul kami setorkan kepada lembaga zakat yang bermitra dengan kami. Kemudian dari lembaga zakat, karena memang akadnya mitra pengelola zakat, dan poin dari mitra pengelola zakat, semua dana zakat yang terkumpul disetorkan ke lembaga zakat, kemudian 5% dipotong untuk operasional dan lainnya, yang 95% dana zakat yang terkumpul tersebut akan dikembalikan kembali kepada pihak Rumah Sakit Syariah. Ini memang keunggulan dari laz swasta, akadnya mitra pengelola zakat. Kalau Baznas itu namanya unit pengumpul zakat. Jadi Rumah Sakit Syariah mengumpulkan zakat, kemudian semua dananya diberikan kepada Baznas. Kalau kita perlu untuk dana-dana kegiatan dan bahkan 8 asnaf di rumah sakit, kita harus mengajukan proposal pengambilan dana zakat. Itu perbedaan dari UPZ, unit pengumpul zakat, dengan MPZ, mitra pengelola zakat. Lebih fleksibel dari UPZ, itu adalah mitra pengelola zakat. Selanjutnya bukan hanya kita mengumpulkan, tapi tugas dari MPZ, dari Rumah Sakit Syariah, itu berkewajiban menyalurkan dana zakat tersebut. Tentu kalau zakat patokannya 8 asnaf, sedangkan sedekah, infak bisa dikembangkan untuk yang lainnya. Contohnya kami setiap bulan menyalurkan dana zakat yang terkumpul untuk santunan yatim piatu, untuk fakir miskin, untuk bantuan warga miskin yang terdampak COVID-19, untuk bantuan dana perawatan pasien duafa, pasien-pasien yang tidak mampu bayar karena faktor ekonomi, dia fakir miskin, keluarga duafa, maka kita bantu dengan dana zakat. Karena ini termasuk gorimin, kategori gorimin. Kemudian untuk guru-guru ngaji, baik yang ngajar ngaji di sekitar rumah sakit maupun yang ada di kampung-kampung. Dan bahkan untuk musafir, kadang ada orang yang mampir ke masjid rumah sakit, kemudian kehabisan bekal, ongkos kami berikan dari dana zakat, karena termasuk musafir itu ibnu sabil. Itulah sekilas
dari pengembangan zakat di rumah sakit syariah. Sekali lagi, rumah sakit syariah berkewajiban menyediakan tempat untuk pelayanan zakat. Bisa kerjasama, bisa membuat sendiri. Insya Allah dengan adanya pengembangan zakat infak sedekah ini kemaslahatannya untuk rumah sakit syariah sendiri. Insya Allah bisa membantu dana-dana yang memang dibutuhkan untuk pasien-pasien duafa juga. Demikian mungkin pemaparan dari saya dengan tema bahwa rumah sakit syariah berkewajiban untuk menyediakan zakat infak sedekah bagi para karyawannya. Bahkan boleh seorang direktur membuat kebijakan untuk langsung mencopot gaji karyawan setiap bulannya. Atau memang manual bisa bikin stand zakat di di rumah sakit tersebut. Itu pilihan. Demikian sekali lagi kultum DPS tentang zakat di rumah sakit syariah. Mudah-mudahan kita semuanya insan-insan rumah syariah berkomitmen untuk selalu mengeluarkan zakat infak sedekah setiap bulannya, dan mudah-mudahan harta kita menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.